Lalu komitmen kredibel merupakan strategi jangka panjang yang baik sulit maupun mahal untuk mundur, sebab langkah-langkah itu mahal dan penuh resiko. Lalu yang berikutnya adalah usaha bersama atau joint venture atau lebih dikenal perusahaan patungan. Ini merupakan bentuk khusus lain dari aliansi strategis, yaitu dari lebih dari dua atau lebih dari itu mitra atau membentuk dan bersama-sama memiliki organisasi baru. Seperti Hulu yang mengawarkan video streaming atau seperti acara TV, film, itu merupakan usaha patungan yang dari Fox, NBC, dan Disney. Lalu berikutnya adalah hubungan orang tua, anak atau parent subsidiary. Ini menggambarkan alternatif yang paling strategis untuk melakukan suatu kegiatan dalam perusahaan keluarga sendiri. Jadi, induk perusahaan ini langsung menghandle anak perusahaan melalui perintah dan kontrol. Nah, biasanya biaya transaksi itu sering terjadi karena akibat adanya pertempuran politik seperti CM yang merupakan induk dari perusahaan, Opel dan Foxconn merupakan anak dari perusahaan. Nah, ini terbebani oleh masalah politik karena mana ada gitu Detroit tidak mau atau tidak peduli terhadap teknik yang sudah dibuat oleh Opel mengenai hemat bahan bakar. Dan juga manajer Detroit juga tidak mau mensubsidi kerugian atas Opel dan Foxconn. Lalu masuk di integrasi vertikal sepanjang rantai nilai industri. Nah, ada pertanyaan kunci pertama ketika merumuskan strategi. Dalam tahap apa rantai nilai industri itu seharusnya perusahaan itu berpartisipasi. Nah, memutuskan apakah itu membeli atau membuat dalam berbagai rantai nilai industri itu melibatkan konsep integrasi vertikal. Nah, integrasi vertikal merupakan kepemilikan perusahaan dari produksi, dari input yang dibutuhkan, atau juga saluran di mana untuk mendistribusi output. Nah, dalam gambar ini menggambarkan rantai nilai industri. Nah, rantai nilai ini biasanya lebih terkenal rantai nilai vertikal. Nah, kenapa? Karena dari setiap ini menggambarkan transformasi dari bahan baku menjadi barang dan data jadi. Nah, setiap tahap rantai nilai vertikal ini biasanya terdiri dari industri yang beda-beda, sehingga pasti adanya perusahaan yang berbeda-beda bersaing. Nah, saya akan menjelaskan jenis integrasi vertikal. Nah, sepanjang rantai ini pasti adanya tingkat berbagai integrasi vertikal. Nah, ada yang perusahaan yang berpartisipasi satu atau beberapa dari tahap itu, dan bahkan ada yang tidak sama sekali. Contohnya perusahaan seperti Weyerhaeuser, itu merupakan salah satu perusahaan yang terbesar di dunia dalam perusahaan kertas, di mana ia memiliki jumlah hutan, memotong pohon, lalu mengolah menjadi pohon dan sebagainya. Lalu yang hanya beberapa seperti Apple, cuma hanya fokus pada desain, cuma penjualan dan marketing itu saja. Lalu kita bisa lihat di perusahaan ATC yang merupakan produsen OEM yang dari tahap 2 dan juga merupakan pemain penting dalam desain manufaktur dan juga penjualan seperti dalam tahap 1 dan tahap 3. Nah, dari waktu HTC merasa bisa meningkatkan kemampuannya, tidak sekedar hanya merakit tetapi juga bisa merancang produknya. Dan yang demikian, HTC terlibat dalam integrasi vertikal mundur, yaitu menggerakkan kepemilikan kegiatan hulu atau upstream ke input yang berada dari rantai nilai itu. Selain itu, HTC juga terlibat dalam integrasi vertikal maju, yaitu gimana memindahkan hilir atau downstream dalam meningkatkan penjualan dan meningkatkan kegiatan branding ke konsumen akhir. Lalu, apa manfaat integrasi vertikal? Nah, baik maju maupun mundur mempunyai manfaat, yaitu pertama, menambahkan patokan kritis dan saluran distribusi. Yang kedua, menurunkan cost. Ketiga, meningkatkan kualitas. Yang keempat, memfasilitasi penjadwalan dan perencanaan. Lalu yang kelima adalah memfasilitasi investasi dalam aset khusus. Nah, aset khusus itu apa? Yaitu aset khusus yang memiliki biaya peluang atau biaya ketempatan yang tinggi. Mereka memiliki nilai signifikan lebih tinggi di dalam tujuan penggunaan dibandingkan penggunaan terbaik berikutnya. Mereka bisa dalam berbagai bentuk, itu pertama spesifitas situs, lalu yang kedua spesifitas visi aset, yang ketiga adalah spesifitas manusia aset. Lalu resiko vertikal integrasi tergantung pada situasi. Resiko ini memiliki pertama meningkatkan biaya, mengurangi kualitas, mengurangi fasilitas, meningkatkan potensi dampak hukum. Nah, di sini ada alternatif integrasi vertikal. Adanya satu ini mencari alternatif untuk menerapkan integrasi vertikal tapi tanpa resiko, yaitu yang pertama yaitu integrasi lanjut. Itu merupakan cara menjalani kegiatan nilai di mana perusahaan adalah terintegrasi secara mundur, tetapi juga bergantung pada perusahaan-perusahaan di luar pasar untuk beberapa persediaannya, dan atau juga terintegrasi secara maju tetapi juga bergantung pada perusahaan-perusahaan di luar pasar untuk distribusinya. Contoh Apple dan Nike, tidak hanya mempunyai retail sendiri tetapi juga mempunyai pengecer lainnya.
Lalu alternatif lainnya yaitu strategi outsourcing, yaitu melibatkan penggarapan satu atau lebih internal kegiatan rantai nilai luar batas-batas perusahaan ke perusahaan lain ke dalam rantai nilai industri, contohnya seperti PeopleSoft yang dimiliki oleh Oracle. Lalu diversifikasi perusahaan, memperluas pasar tunggal. Ada berbagai strategi diversifikasi umum. Yang pertama, sebuah perusahaan yang aktif di beberapa pasar produk yang berbeda, yaitu mengejar strategi diversifikasi produk. Lalu yang kedua adalah sebuah perusahaan yang mengejar yang aktif di beberapa negara. Itu berarti strategi diversifikasi geografi. Lalu ada sebuah perusahaan yang mengejar kedua produk dan strategi diversifikasi geografi secara bersamaan, yaitu mengikuti strategi diversifikasi produk pasar. Nah, karena pemegang saham itu mengharapkan pertumbuhannya bagus, sehingga manajer harus jangan beralih ke produk dan diversifikasi geografis untuk mencapainya.